Emosi itu untuk diekspresikan, bukan untuk dipendam atau dilampiaskan. Bedain ya, antara melampiaskan dengan mengekspresikan. Bedanya apa? Kalau mengekspresikan marah itu ya dengan marah, kalau melampiaskan emosi marah itu dengan marah-marah. Bedakan marah dengan marah-marah. Contohnya apa? By the way, true story. Rumah udah rapi, udah siap mau menerima tamu, udah dari subuh rapiin sendirian nih kita sebagai seorang ibu. Semua makanan udah terhidang, minuman bahkan udah terhidang. Karena keluarga katanya mau datang bersilaturahmi pagi-pagi. Bocah-bocah karena begitu happy-nya ya bakal ada saudaranya yang datang main. Biasalah ya, bocah-bocah kalau seneng itu hiperaktif kan, lari-lari gitu, lari ke sana ke sini, bercanda dan sebagainya. Sekali dua kali saya tegur, tolong nak, lari-lariannya di luar aja, ini semua udah rapi, nggak didengerin. Akhirnya udah 3 kali ditegur, tiba-tiba perang, ada gelas yang pecah kesenggol gara-gara mereka lari-larian di dalam rumah. Bayangin teman-teman, dari sejak subuh hari kita udah nyiapin segala macam sendirian, suami nyantai aja dia megang HP, bocah-bocah itu kerjanya cuma berantakin doang, sekarang bikin chaos dengan memecahkan gelas yang sudah mau dihidangkan untuk tamu. Gimana rasanya? Rasanya pengen mamam aja itu anak-anak. Tapi disinilah teman-teman kita lagi dites sama Allah. Apakah kita sudah cukup dewasa sebagai orang tua? Maunya ini udah keluar 160 km per jam seharusnya omelannya kan? Kamu tahu nggak sih dari tadi mama udah cewek sendirian. Tuh lihat tuh bapak kamu enak aja duduk mama dari tadi sendirian. Tuh sekarang kalian mau nggak mau nurut, nggak mau dengerin, kalian mau melihat mama cemet mati ya? Kalian mau bunuh mama pelan-pelan ya? Bunuh aja sekarang. Berapa banyak ya kita ibu-ibu suka bilang kayak gitu. Kita lagi dites sama Allah. Pecahnya gelas ini, kita tetap jadi orang dewasa atau kita jadi selevel anak-anak kita. Kalau kita ngomongnya kayak begitu berarti kita selevel sama anak-anak kita. Kalau bocah tantrum itu wajar. Mereka baru lahir berapa sih? 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun baru di atas muka bumi ini. Belum tahu apa-apa. Jadi kalau mereka tantrum itu wajar. Tapi kalau orang tua tantrum ini yang gak wajar. Guling-guling, ambil pisau, banyak loh saya dengar cerita-cerita tuh. Wah ada orang, bunuh aja mama daripada mama disiksa kayak begini. Ada tuh. Padahal peristiwa pecahnya itu adalah core memory bagi anak-anak kita. Ingatan yang akan terpendam jauh di dalam diri mereka karena di momen itu mereka merasa takut, mereka merasa melakukan kesalahan. Padahal itu mereka nggak sengaja kan ya. Seharusnya kita sebagai orang tua belajar mengekspresikan marah kita. So, instead of melampiaskan, kita katakan seperti ini. Bunda marah. Dan mengatakannya, nggak usah mukanya dihoror-hororin, nggak usah. Kita udah cukup horor buat anak-anak kita. Nggak usah bilang, Bunda marah. Enggak. Cukup bilang, Bunda marah. Itu menghunjam banget tuh. Tahu nggak teman-teman kenapa anak-anak lebih dengerin bapaknya daripada kita? Karena bapaknya tuh lebih sedikit bicara, omongannya singkat tapi nadanya itu tegas. Nggak bisa dipermainkan. Bunda marah. Kalimat selanjutnya, Bunda kecewa kalian tidak mendengarkan Bunda padahal Bunda sudah menegur sampai 3 kali. Kenapa bukan gelas yang kita bahas? Karena it's not important. Gelas itu mau kita beli di pasar Ciputa juga bisa kita beli 3 lusin sekaligus. Tapi tindakan kamu yang tidak mendengarkan Bunda berarti kamu tidak hormat pada Bunda, tidak respect pada Bunda. Itulah yang besar maknanya, bukan gelas yang pecah itu. Tidak tergantikan tuh respect antara orang tua dengan anak. Berarti harus kita sebut penyebabnya. Jadi jangan nyebut Bunda kecewa karena gelasnya pecah padahal Bunda udah capek-capek beresin rumah. No. Teman-teman harus melihat di balik dari benda-benda ini. Apa intinya? Intinya mereka tidak mendengarkan kita. Meskipun kita paham bahwa mereka tidak dengan sengaja melakukannya. Makanya dengan tidak melampiaskan amarah kita, menunjukkan kepada mereka bahwa it's okay to make mistakes. Yang ketiga yang kita ucapkan adalah, Bunda mau masuk ke dalam kamar. Itu kalau saya introvert. Silakan teman-teman. Bunda mau pergi ke rumah tetangga dulu, mau ngerumpi dulu. Karena Bunda stres nih. Daripada ngomelin kalian, mendingan ngegosip aja, ngegibah sama tetangga. Itu mungkin kalau orang ekstrovert ya. Kalau saya orang introvert, saya bilangnya gitu.
Bunda mau masuk ke dalam kamar, Bunda mau nenangin diri karena Bunda marah sekali. Tenang aja, ingat nggak usah dihoror-hororin. Suara kita nggak usah ditinggiin, kalimat kita nggak usah dipanjang-panjangin. Dan yang keempat kita bilang, kalau Bunda nanti keluar dari kamar, Bunda harap ini semua sudah kalian bereskan. Apa poinnya? Bahwa every time you make mistakes, you have to be responsible. Setiap kali kamu melakukan kesalahan, kamu juga lah yang harus bertanggung jawab. Bukan tugas Bunda untuk memperbaiki semua yang sudah kamu lakukan. Tapi it's okay. Bukan berarti kamu menjadi orang yang dilabeli dengan kesalahan-kesalahan kamu. Enggak. Tapi bagaimana kamu bertanggung jawab dan memperbaiki kondisi. Itulah tanda bahwa kamu betul-betul bertanggung jawab. 4 kalimat itu. Nah nanti kalau kita udah masuk ke dalam kamar, udah mulai cooling down, terus keluar dari kamar, terus ngelihat anak-anak sudah membereskan semampunya mereka, jangan lupa untuk kita coba recall lagi. Kita coba pastikan, masuk nggak itu poin-poin kalimat-kalimat yang kita ucapkan tadi. Oke sayang, coba sini. Bunda mau ngobrol dulu. Kalian tahu nggak tadi kenapa Bunda marah? Pastikan bahwa mereka menangkap maksud dari apa yang kita pengen tanamkan ke mereka. Bukan karena gelasnya pecah, tapi core-nya adalah karena mereka tidak mendengarkan kita. Habis itu kita ucapkan, baik, tolong ya sayang, lain kali jangan dilakukan lagi. Kalau Bunda tegur, tolong dengarkan. Terus kita apresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Sudah dibereskan ya nak, terima kasih ya sayang. Apresiasi mereka. Tiap kali mereka sudah berusaha untuk memberikan solusi, memperbaiki, apresiasi apapun hasilnya. Jadi jangan dilihat hasilnya ya, misalnya oh ternyata masih lengket-lengket karena ngelapnya juga asalnya doang misalnya. No, appreciate usahanya, effortnya, bukan hasilnya. Oke, alhamdulillah kamu sudah berusaha ya untuk membereskan. Ingat ya sayang, kalau kamu melakukan kesalahan, coba kamu perbaiki sendiri dan bertanggung jawab. Dan jangan lupa berikan dia pelukan.